Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Ramadhani dari Prodi MPI kelas 3D dengan NIM 2032101003. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengelolaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. A. Definisi. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Definisi. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. B. Tujuan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Memungkinkan organisasi dapat dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan perbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. 4. Mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen tinggi. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. C. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan pendidikan. Bertugas merencanakan dan melaksanakan proses dalam pembelajaran, menilai hasil bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidik pada satu tujuan pendidik. Kewajiban dan hak tenaga pendidik dan kependidikan. Kewajiban. 1. Menciptakan suasana pendidikan yang sesuai. 2. Mempunyai komitmen secara profesional. 3. Memberi teladan dan memberikan lembaga profesi dan kedudukan. Hak. 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Penghargaan sesuai prestasinya. 3. Pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum. 5. Kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. D. Jenis-jenis tenaga kependidikan. 1. Dilihat dari jabatan. 2. Dilihat dari jenisnya tenaga kependidikan. 3. Dilihat dari status. Dilihat dari jabatan. A. Tenaga kependidikan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. B. Tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. C. Pengelolaan suatu pendidik, kepala sekolah, direktur, ketua rektor, pemimpin suatu pendidikan di luar sekolah dan termasuk pengelola sistem pendidikan. 2. Dilihat dari jenis tenaga kependidikan. A. Tenaga kependidikan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. B. Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya. C. Pengelolaan suatu pendidik, kepala sekolah, direktur, ketua rektor, pemimpinan suatu pendidikan di luar sekolah, dan termasuk pengelolaan sistem pendidikan. 3. Dilihat dari status. A. Karakteristik. B. Pegawai negeri sipil atau PNS. C. Guru tidak tetap. D. Guru bantu. E. Tenaga sukarela. E. Dimensi pengelola tenaga kependidikan. 1. Perencanaan tenaga kependidikan. 2. Perekrutan tenaga kependidikan. 3. Menetapkan calon yang dapat diterima. 4. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Menilai tenaga kependidikan. 6. Kompensasi bagi tenaga kependidikan.
7. Pemberhentian tenaga kependidikan. 1. Rencana tenaga kependidikan adalah suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan misalnya 1. Expert estimate, 2. Historical comparison, 3. Task analysis, 4. Correlation technique, 5. Modeling. 3. Menetapkan calon yang diterima. Penetapan atas calon-calon yang diterima diputuskan oleh bagian atasan langsung atau oleh bagian personalia kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga kependidikan diperlukan kegiatan penetapan, penguasaan, dan orientasi. 1. Dilakukan untuk sesuai jenis tenaga kependidikan, berorientasi pada perubahan tingkah laku, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan tersebut. Pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. 5. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa sebagai tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Penilaiannya antara lain 1. Rating Scale, 2. Weighted Performance Checklist, 3. Critical Incident Method, 4. Test and Observation, 5. Rank Method, 6. Forecast Distribution, 7. Self-Appraisals, 6. Kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu 1. Kompensasi langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. 2. Kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi. 7. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak lagi dapat melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik sementara waktu maupun untuk selamanya karena beberapa alasan. F. Tantangan dalam pengelolaan tenaga kependidikan dan kependidikan. 1. Profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. 2. Adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan. 3. Perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme. 4. Mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk. 5. Produktivitas kerja masih dianggap rendah. 6. Perubahan di luar sistem sekolah atau sistem sekolah. Adanya UU PD nomor 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.